Teman-teman, sekarang kan lagi musim haji nih. Nah, ada hal menarik yang berkaitan dengan sejarah Ka'bah. Pada abad ke-6 Masehi, pada tahun yang disebut dengan tahun gajah, di mana Ka'bah diserang oleh pasukan Abraha dari Yaman. Nah, sebetulnya apa yang terjadi di balik peristiwa penyerangan ini sehingga menjadi sangat bersejarah dan terus-menerus diingat. Salah seorang guru besar sejarah asal Mesir, Profesor Dr. Abdurrahman Ahmad Salim, dalam bukunya ini memiliki penjelasan yang cukup komprehensif. Menurut beliau, pada tahun-tahun tersebut, Kekaisaran Bizantium sedang menikmati kekuasaannya di semenanjung Arabia hingga negeri Syam, atau secara umum atas bangsa di utara, yaitu daerah Syam. Kekuasaan Bizantium menancap dengan sangat kuat dengan perantara bangsa Arab, Bajaimah dan juga Kekaisaran Ghasasinah. Koalisi ini sangat terkenal dan terkonfirmasi dari dokumentasi dua belah pihak, baik dari Bizantium maupun bangsa Arab. Kaisar Ghasasinah ini memiliki peran yang sangat penting bagi Bizantium. Dia memainkan peran uh, buffer state yang kapanpun siap untuk berhadapan-hadapan dengan Al-Manazirah atau Al-Qamiyun, yaitu kerajaan Arab yang ada di daerah Al-Hira atau Irak yang merupakan adalah penyangga dari kekaisaran Sasaniyah di Persia. Sedangkan di selatan, Bizantium memiliki pengaruh sejak sekitar tahun 525 Masehi. Saat itu kerajaan Himyar yang berpaham Yahudi dan juga memiliki kedekatan dengan Persia ini merasakan tidak nyamanan atas misionarisme Kristen di Najran. Pada saat itu kerajaan Himyar melakukan penyiksaan-penyiksaan yang menurut sebagian ahli dikaitkan dengan kisah Ashabul Ukhdud yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian karena alasan inilah orang-orang Ahbash, kerajaan Aksum atau Kristen Ethiopia atas perintah dari Bizantium masuk ke negeri Yaman dan juga melakukan invasi secara sempurna. Dan pada konteks inilah lahir seorang Abraha untuk menjadi raja di Yaman. Nah, di sini urgensi untuk menguasai Mekah atau Hijaz secara umum semakin menguat. Bayangkan teman-teman, Bizantium yang sudah menguasai daerah utara, daerah Syam, lebih dari 2 abad. Kemudian daerah selatan melalui sekutunya, yaitu orang-orang Ahbash, Kristen Ethiopia, juga sudah. Tetapi Mekah yang adalah epicentrum perdagangan, kebudayaan, dan juga keagamaan bagi bangsa Arab justru belum tersentuh. Sebetulnya orang-orang Arab Hijaz sudah memiliki hubungan dengan Bizantium, tetapi hubungan ini hanya sebatas relasi dagang. Sedangkan Bizantium, menurut Profesor Soleh, ingin lebih. Minimal kalau nggak bisa menguasai Mekah atau Hijaz secara politik dan juga keagamaan dengan langsung, mereka mau punya semacam koalisi atau sekutu yang jika sewaktu-waktu mereka butuh siap memberikan pelayanan dan juga loyalitasnya terhadap Bizantium. Makanya ada kisah seorang jahiliyah yang bernama Utsman bin Khairif, masih saudara dari Warqah bin Naufal, saudaranya Ibunda Khadijah. Satu waktu dia mau menjadi raja di tengah-tengah orang Arab Hijaz dan dia meminta restu kepada Bizantium. Dan pada saat itu istana Bizantium dengan tangan terbuka menerima proposal kesetiaannya. Nanti kapan-kapan kita berbicara lagi tentang orang ini. Intinya, kehendak Bizantium untuk menguasai Hijaz dan juga Makkah secara khusus itu sudah sampai ke ubun-ubun. Karena kenapa? Karena bagi mereka menguasai Hijaz dan Makkah secara khusus adalah statement akan sempurnanya kekuasaan mereka di Jazirah Arab. Dan dari kacamata ekonomi, ini juga merupakan pengamanan akan jalur perdagangan dari selatan lewat koalisi mereka, kemudian di Hijaz, di Syam di utara sampai ke wilayah Eropa. Bagaimana kita tahu peristiwanya, penyerangan yang dilakukan oleh Raja Abraha dengan pasukan gajahnya yang dibacking oleh Bizantium ini mendapati kegagalan. Dan peristiwa ini bukan hanya penting bagi dunia Islam karena memang disebutkan dalam Al-Quran, tetapi dia penting juga karena di baliknya ada sesuatu yang signifikan. Begitulah sejarah.
Ternyata di balik gagalnya penguasaan atas Mekah ada potongan atas perjalanan dan kelahiran pemimpin yang akan lahir di sana, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.